Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Ekstrim. Dan ada perubahan jadwal ya. Untuk setiap malamnya kita akan mengupload video di setiap jam 7 malam. Yang tadinya kita di siang hari, dan untuk kedepannya kita akan upload di jam 7 malam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membawakan kisah dari Temanggung ya. Dari Temanggung dan di tahun 90-an, berlatar belakang di tahun 90-an. Pastinya keren banget ya. Kisah dari Mas Agil Rijan Saputra. Keren banget teman-teman, wajib dengerinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, yang baru bertatap muka, halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, untuk lonceng notifikasi juga dinyalakan ya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Keluarga kecil Mas Pramono. Temanggung, pertengahan Januari tahun 1990. Pramono, ayah satu anak ini, tengah meletakkan sesaji di sebuah lembah yang tak jauh dari desa tempat di mana ia tinggal. Hal itu sudah rutin ia lakukan 2 tahun terakhir ini. Tujuannya pun ambigu, entah ia meminta keselamatan atau meminta kelancaran dalam pekerjaannya yang sempat hancur 3 tahun yang lalu. Dan semua ini berawal dari sebuah buku yang ia temukan di kolong lemari usang milik mendiang kakek buyutnya. Tulisan tangan berbahasa Jawi menunjukkan cara untuk menundukkan para jin dan lelembut agar bisa membantu, entah itu membantu dalam hal apa. Yang jelas kekalutan Pramono kala itu membuat iseng mengikuti langkah-langkah yang tertulis di buku tersebut. Dan entah kebetulan atau bagaimana, ritual itu dirasa Pramono cukup membawa hasil yang signifikan. Terbukti dengan usahanya yang sempat terpuruk lambat laun mulai berkembang. Pramono adalah seorang peternak sekaligus belantik atau pedagang sapi. Usahanya sempat meredup beberapa tahun lalu karena ketatnya persaingan dan banyaknya kasus atau kematian hewan ternak kini mulai berkembang melebihi masa kejayaannya dulu. Pramono yakin kejayaannya ini berkat dari ritual yang rutin ia lakukan selama ini. Adapun sebenarnya hal yang melatar belakanginya ini adalah rasa buruk sangka dari diri Pramono sendiri. Ia merasa jika kehancuran usahanya dulu dikarenakan oleh hal-hal gaib ataupun guna-guna dari para pesaingnya. Namun, sejak ia melakukan ritual yang bernama tunduk danyang itu, kendala-kendala dalam usahanya pun mulai menghilang. Seperti sapi yang sakit, malnutrisi dan juga pencurian. Tapi ternyata kejayaan Pramono 2 tahun terakhir ini berujung dengan penuh kengerian yang terlambat ia sadari. Kita kembali ke awal, yaitu pertengahan Januari tahun 1990. Pramono yang terbangun di tengah malam dari tidurnya di tengah malam itu merasakan panik. Bergegas ia mengambil ubur rampe atau berbagai sesaji yang sudah ia siapkan sedari siang tadi. Malam ini adalah malam Selasa Kliwon, ucapnya dalam hati. Malam di mana ia harus rutin meletakkan sesaji di lembah ujung desa. Dengan mengendap-endap karena tak mau membangunkan anak dan juga istrinya yang tengah tertidur pulas, Pramono pun lalu menuntun sepeda motornya dan menyalakannya ketika jauh dari rumah. Ia pun berangkat ke lembah itu sekitar pukul 2 dini hari. Dengan rasa khawatir, Pramono sedikit memacu kendaraannya menuju ke tempat itu, melewati sebuah jalan kecil yang dirimbuni oleh pepohonan di sisi kiri dan kanannya. Sampailah ia di lereng lembah itu. Setelah ia memarkirkan motornya di semak-semak, Pramono pun mulai menyusuri tanjakan demi tanjakan dengan berbekal penerangan dari lampu senter. Berulang kali bulu kuduknya merinding ketika ekor matanya melihat ada beberapa sekelebatan di sampingnya. Tapi ia mencoba untuk tidak memperdulikan hal itu sampai akhirnya tibalah Pramono di puncak lembah. Segeralah ia menata sesajen, membakar kemenyan sembari membaca mantra.
Suasana sekejap menjadi senyap. Tak ada hembusan angin seperti biasanya. Suara hewan malam pun seolah seperti tak terdengar lagi, sementara Pramono masih dengan hikmat mengulang mantra hingga kemenyan terbakar habis. Namun setelah itu, tiba-tiba ada suara getaran daun dari semua semak-semak yang ada di sekelilingnya. Ia masih memejamkan matanya walau mendengar suara itu, dan ia pun dikejutkan oleh tepukan keras di pundak kanannya. Seketika, Pramono yang kaget pun langsung terperanjat dari silanya, menoleh ke kanan dan ke kiri. Tak ada siapapun di sekitaran. Angin pun berhembus dengan kencang, diiringi suara yang entah dari siapa itu, lalu berkata, "Pulang." Mendengar itu, Pramono pun langsung bersujud dan berlari turun lalu pulang menuju ke rumahnya dengan perasaan yang kalut. Tak biasanya, Pramono merasa setakut ini. Sesampainya di rumah, ia pun langsung mencuci kakinya dan beranjak tidur kembali sembari bertanya-tanya ada apa gerangan terjadi. Hingga tak terasa ketika rasa kantuk mulai menyerang dan ketika ia dalam keadaan setengah tertidur, Pramono mengalami ketindihan. Tubuhnya tentu tak bisa bergerak, lehernya seolah seperti dicekik, dan ketika ia membuka matanya, Pramono melihat ada sosok hitam bertanduk yang tengah duduk di atas tubuhnya. Sosok itu seperti mencekik Pramono. Ia yang mencoba berontak tapi memang sulit. Sosok itu terlalu kuat sampai akhirnya ketika tubuh Pramono mulai lemas, sosok itu melepaskan cekikannya lalu hilang begitu saja. Pramono langsung terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Ia pun menengok ke sisinya, tapi istri dan anaknya yang harusnya tidur di sampingnya kini menghilang. Nampaknya Pramono terbangun di tempat lain. Ruangan itu menjadi gelap dan terlihat sisi terangnya di depan, yang mana di situ terdapat sebuah keranda mayat dan sosok pocong yang berdiri di dekatnya. Pramono sempat mengusap matanya untuk meyakinkan tentang apa yang tengah ia lihat, tapi memang benar. Setelah beberapa saat wujud, keranda mayat dan pocong itu masih terlihat jelas di hadapannya. Pramono pun mulai menangis. Ia meminta ampun. Lidahnya yang keluh tetap mencoba untuk berdoa seraya menutupi mata dengan kedua tangan. Angin pun berhembus kencang menerpa tubuh Pramono. Keadaan menjadi gelap dan ia kali ini benar-benar terbangun di alam nyata. Terlihat istrinya yang sedang menggoyang-goyangkan tubuh Pramono. "Mas, bangun mas. Ada apa mas?" kata istrinya. Cuma mimpi, cuma mimpi." Di sini Pramono bernafas lega. Tanpa berkata-kata, Pramono pun kembali tidur dengan memeluk istrinya dan terbangun di keesokan harinya. Pramono pun terbangun di hari itu sambil memegangi tengkuknya yang terasa sangat pegal. Pikirannya pun kembali mengingat kejadian semalam dan juga mimpi aneh itu. Namun, semua seketika buyar ketika anak gadisnya memanggilnya. "Pak, ayo berangkat," kata anaknya yang kini sudah menggendong tas sekolah. Pramono pun segera mencuci muka dan bergegas ke garasi untuk mengeluarkan sepeda motornya. Ia pun lalu mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan singkat cerita, setelah itu ia yang sudah pulang ke rumahnya pun terlihat melamun di ruang tamu. "Gak ke kandang mas," kata istrinya seraya mengantarkan teh hangat. "Ya dek, habis ini," jawab Pramono. "Leherku kok sakit ya dek," katanya kembali. "Oh, salah bantal kui mas. Lagian jenengan ngimpi apa atau semalam kok sampai megap-megap begitu," kata sang istri. "Ya, gak tahu dek, gak jelas. Ya wis, aku berangkat dulu ya ke kandang," jawab Pramono memotong pembicaraan. Seraya menyesap teh hangatnya sedikit, ia pun lalu berlalu ke kandang ternaknya yang jaraknya tak jauh dari rumahnya tersebut. Sesampainya ia di kandang sapi miliknya, terlihat Slamet, salah satu pekerjanya yang tengah memberi pakan ke sapi-sapi milik Pramono. "Tumben pagi-pagi mas," kata Slamet kepada juragannya sambil menguap seperti masih menahan kantuk. "Ya ini pamat," jawab Pramono mendekat. Pak Slamet pun terus menguap sambil sesekali meringis memegangi pundaknya. Pramono pun bertanya, "Kenapa Pamat? Kurang tidur?" "Gak bisa tidur mas malam. Digangguin terus sama Simbah," jawab Pak Slamet yang selalu mengganti kata hantu atau demit menjadi Simbah. "Oh biasa itu," jawab Pramono, dan mereka berdua pun tertawa. Jadi
Pak Slamet ini adalah seorang pekerjanya Pramono yang bertugas menjaga kandang ternak. Jadi beliau ini jika malam menginap di kamar yang sudah disediakan di area kandang. Beliau juga bisa dibilang orang yang kelewat berani dan seolah seperti sudah biasa bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Tapi dari raut wajahnya, apa yang beliau lalui semalam sepertinya berbeda. Pramono dan Pak Slamet pun lanjut dengan obrolan tak penting sambil menyusuri kandang yang memanjang hingga tak berselang beberapa lama Mbok Sumini yaitu istri Pak Slamet datang membawakan bubur ketan. Bekal Pak Slamet sarapan. Untung Mbok Sumini membawa lebih, mereka pun akhirnya sarapan di balai depan kandang dengan nikmat walaupun berlauk aroma kotoran sapi. Namun sepertinya mereka berdua sudah terbiasa dengan suasana ini. Tak selang beberapa lama, terdengar dari arah kandang gumaman dari sapi yang suaranya seolah tak biasa disusul dengan suara gaduh. Gubrak! Spontan Pak Slamet pun langsung memeriksa dan tak selang beberapa lama Pak Slamet berteriak, "Bogel, Pak!" Mendengarkan hal itu, Pramono pun langsung menghampiri, disusul oleh Mbok Sumini di belakangnya dan di situ terlihat Bogel. Nama sapi Lemosin super yang bobotnya hampir 700 kg itu limbung tiarap. Nafasnya terengah sambil terus menggumam kesakitan. Waduh, Pramono menepuk jidatnya. "Mat, panggil Mas Samsuri, cepat," katanya menyuruh Pak Slamet untuk memanggil Samsuri, seorang mantri hewan. Tapi belum sampai Pak Slamet beranjak keluar, nafas si Bogel sudah tersengal-sengal. Pramono sudah hafal betul jika ini tak mungkin lagi terselamatkan. Dia pun lalu mencabut golok di pinggangnya dan segera menyembelih. Tak ada perlawanan sama sekali dari sapi itu. Pak Slamet dan istrinya melongo melihat juragannya merugi. Bagaimana tidak? Untuk ukuran si Bogel ini harganya bisa mencapai 3 sampai 4 jutaan. Kalau dikurskan di tahun ini mungkin bisa mencapai 50 jutaan lebih. Pramono pun kembali duduk di sebuah balai dengan baju yang penuh noda darah dari sapi yang terpaksa ia sembelih. Terlintas di pikirannya tentang kejadian beberapa tahun lalu yang mana ternaknya tiba-tiba juga mati tanpa sebab yang jelas. Pak Slamet pun menghampiri dan mencoba menjelaskan bahwa tadi pagi sapi itu baik-baik saja sebelum limbung. Pramono pun juga mengiyakan. Pasalnya, pengecekan kesehatan sapinya yang baru dilakukan sehari yang lalu hasilnya baik-baik saja dan beberapa saat kemudian dua pekerjanya pun datang. Mereka adalah Jono dan Paimin. Pak Slamet pun segera mengajak mereka untuk memotong-motong dan menguliti sapi itu, namun di sini hal mengejutkan terjadi lagi. Karena sudah tercium bau bangkai dari si Bogel. Sangat aneh. Belum sampai 30 menit, daging si Bogel ini sudah membusuk. Pramono yang kala itu masih duduk di balai pun ikut mencium bau itu dan bergegas menghampiri. Pramono hanya bisa bertolak pinggang sambil menggelengkan kepalanya. Mau tak mau, mereka pun urung memotong-motong sapi itu dan atas perintah dari Pramono, si Bogel pun dikubur. Pramono kesal setengah mati, raut wajahnya kecewa. Jangan sampai kegagalan dulu terulang lagi, batinnya. Dengan muka lesu, Pramono pun kembali ke rumahnya dan menceritakan rincian kejadian itu kepada sang istri. Istrinya yang lugu pun hanya bisa menyuruh Pramono untuk bersabar. Malam pun tiba. Pramono tengah duduk di teras depan rumahnya sambil menyesap kopi. Tak henti-hentinya ia memikirkan tentang kejadian tadi. Jangan-jangan ada yang guna-gunain aku lagi. Batinnya yang selalu yakin menganggap bahwa kegagalan bisnisnya beberapa tahun yang lalu adalah akibat dari guna-guna seseorang yang iri dengan usahanya. Tak terasa waktu pun sudah semakin malam, namun Pramono tak kunjung masuk ke dalam rumahnya. Istrinya yang sempat mengajaknya masuk pun diacuhkan entah berapa batang rokok yang sudah ia bakar. Malam itu ia terlihat melamun memandangi halaman rumahnya yang luas, seraya pikiran yang masih saja dipenuhi dengan prasangka. Sampai akhirnya, aroma anyir darah tiba-tiba menusuk indera penciumannya. Pramono menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mendenguskan hidungnya untuk meyakinkan bau itu, dan suara batuk pun tiba-tiba muncul. Mengagetkan Pramono hingga ia terperanjat dari tempat duduknya. Suara itu tepat di samping telinga kirinya, namun setelah ia menoleh tak ada siapapun di situ.
Walaupun gangguan seperti ini dirasa biasa baginya, tapi malam itu perasaannya sungguh tak enak. Pramono pun lalu melanjutkan lamunannya di ruang tamu, merebah di sofa sambil membuka koran hingga tak terasa ia pun lalu terlelap. Entah berapa lama ia tertidur, yang jelas ia pun kembali dibangunkan oleh suara ketukan dari pintu yang terletak hanya beberapa meter saja di dekatnya. Ia tak yakin dengan ketukan itu, karena ketika ia terbangun, ketukan itu sudah tidak terdengar lagi. Namun, untuk memastikan, Pramono beranjak dan membuka pintu dan memang benar tak ada siapapun di situ. Badannya sedikit keluar untuk memastikan memang tak ada orang. Setelah ia yakin, Pramono pun kembali mengunci pintunya dan berbalik untuk melanjutkan tidur, dan kali ini ia berjalan menuju ke arah kamarnya. Namun, langkahnya seketika terhenti saat samar-samar ia melihat wujud putih berdiri di dekat rak buku di ruang tengah. Wujudnya memang tak jelas karena memang cahaya penerangan di ruangan itu dipadamkan. Seraya mengusap matanya, Pramono pun lalu berjalan mendekat dan kini semakin jelas sosok gadis kecil berambut panjang. Wajahnya menghadap ke tembok. Awalnya, Pramono mengira jika itu adalah anaknya. "Sari," kata Pramono sambil mendekat. Namun, sosok itu tak bergeming dan malah kini terdengar mengucap kata-kata seperti rapalan mantra dengan tempo cepat dan nada yang membisik. Sosok itu pun lalu memutar kepalanya, menoleh ke arah Pramono yang kini berdiri kaku tak bisa bergerak. Wajah hitamnya tak begitu jelas. Sosok itu berjalan mendekat dan semakin mendekat ke Pramono, lalu hilang setelah menabrak tubuh Pramono. Ia mengumpulkan tenaganya dan berjalan masuk menuju kamar dengan langkah yang sangat berat. Untungnya, ia berhasil sampai di kamar tanpa ada sesuatu yang terjadi lagi. Pramono pun bergegas merebahkan dirinya di samping istrinya, meringkuk, bersembunyi di balik selimut seraya terus berpikir, apa itu tadi? Tak biasanya ia bersentuhan dengan lelembut segamblang akhir-akhir ini, dan tidak biasa juga ada lelembut yang menampakkan diri di rumahnya. Pikirannya kacau. Ia masih berada di balik selimut hingga tak terasa azan subuh pun berkumandang. Terlihat sang istri yang beranjak dari tempat tidur untuk beraktivitas. Ia tak menyadari bahwa Pramono suaminya yang membelakanginya masih terjaga. Perlahan matahari pun mulai terbit membuat suasana menjadi terang. Pramono yang memang belum tidur dari semalam memutuskan untuk keluar dari kamar, menyeduh kopi di dapur. Ingin rasanya ia bercerita kepada istrinya yang tengah memasak tentang kejadian semalam. Namun ia urungkan karena tak mau membuat takut dan tak nyaman. Tanpa ada percakapan yang berarti, sang istri lalu masuk kembali ke kamar untuk membangunkan Sari, anaknya. Sementara Pramono kini duduk melamun dengan kopi di genggaman di pintu belakang dapur yang menjorok ke pekarangan belakang rumahnya. Kantung matanya terlihat hitam, kembali pikirannya teringat kejadian semalam sampai akhirnya sang istri menghampiri. "Mas, Sari kok panas ya? Kayaknya masuk angin," ucap sang istri membuyarkan lamunan Pramono. Bergegas ia pun lalu masuk dan memeriksa, memegang leher dan kepala Sari yang memang benar demamnya sangat tinggi. Waktu itu sekitar pukul 6 pagi. "Saya tak ke tempat Bumar," ucap Pramono yang berkata akan ke tempat Bumar, salah satu bidan yang ada di desa itu. Singkat cerita, tak selang beberapa lama, Bumar pun datang dengan dibonceng oleh Pramono. Segeralah beliau memeriksa keadaan Sari. Bumar pun tak bisa berbuat banyak. Kala itu ia hanya bisa memberinya obat pereda panas dan berkata bila panasnya tak juga turun, Sari harus dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Dan sekitar 40 menit kemudian, setelah memeriksa, Bumar pun pamit dan diantar kembali oleh Pramono. Malam pun tiba. Hari itu, Pramono sama sekali tak pergi ke kandang karena sudah dipusingkan dengan keadaan Sari yang tak juga membaik. Hanya sore tadi Pak Slamet menyusul ke rumah Pramono dan mengatakan jika keadaan kandang baik-baik saja. Itu cukup membuatnya lega. Terlihat kini Pramono yang tidur-tidur ayam di samping Sari. Meskipun badannya capek dan memang kurang tidur seharian, tapi kekhawatiran Pramono terhadap anaknya membuatnya tak bisa tidur dengan nyenyak. Malam itu, sekitar pukul 9 malam, sang istri yang sepertinya sudah tidur nyenyak di sampingnya, sementara Pramono masih menutupi kedua matanya dengan satu lengan dan sesekali memeriksa keadaan anaknya yang masih sering mengigau.
Mungkin keadaan ini dipicu karena demam Sari yang cukup tinggi. Pikiran Pramono perihal lelembut yang dilihatnya kemarin malam pun sudah hampir ia lupakan karena teralihkan oleh keadaan anaknya ini. Sampai akhirnya ada yang mengetuk pintu rumahnya lagi. Tok tok tok, tok tok tok. Pramono tak curiga karena sekarang belum terlalu larut. Dengan kalem ia pun lalu beranjak dari tempat tidurnya dan pergi memeriksa. Namun setelah sampai di depan dan ia membuka pintu, tak ada siapapun di luar. Asu, gerutu Pramono. Rasa takutnya ditimbun oleh kekesalan. Ia kembali menutup pintu dengan sedikit membanting dan masuk lagi ke kamar. Di dalam, di ujung ranjang, Pramono tak lagi bisa tidur. Rasa kantuknya terusik oleh ketukan tadi. Ia menatap langit-langit kamar dengan sesekali melirik ke arah jendela. Dengan tirai semi transparan, luar seperti terlihat terang karena memang kamarnya yang agak gelap. Sari kembali mengigau dengan sigap. Pramono pun membelai dan mencoba menenangkan, tapi tak selang beberapa lama ketukan itu muncul lagi, tapi kali ini dari kaca jendela kamarnya. Tok tok tok, tok tok tok. Sontak Pramono pun langsung menoleh ke arah tersebut, dan kala itu ia seperti melihat bayangan hitam yang berdiri di balik jendela kamarnya. Pramono terperanjat, mendudukkan posisinya, mencermati serta memastikan apa yang ia lihat, dan memang sepertinya ia tidak salah lihat. Pramono memegangi tubuh anaknya dengan pandangannya yang masih tertuju dengan sosok bayangan hitam di balik jendela. Sampai akhirnya Pramono sadar bahwa perlahan bayangan itu mulai berubah bentuk, membesar dan terlihat seperti bertanduk, mengetuk-ngetuk kaca jendela seraya menggeram. Pramono yang kini benar-benar ketakutan pun mencoba untuk membangunkan istrinya. Namun hampir bersamaan dengan itu, dengan tiba-tiba pintu kamarnya kini terbuka dengan perlahan. Sontak Pramono yang menoleh pun kembali dikagetkan ketika ia melihat sosok putih yang terlihat berdiri di depan pintu, dan sosok itu adalah Pocong. Dengan kain kafan yang berlumur darah, lidahnya keluh tak bisa mengucap apapun, hanya tangan saja yang sedari tadi menggoyang-goyangkan tubuh istrinya yang akhirnya ikut terbangun dan menyaksikan itu semua. Astagfirullah, ucap sang istri seraya meringkuk membelakangi sosok Pocong di depan pintu. Dan tak cukup sampai di situ, karena tiba-tiba saja, bro, ada sesuatu yang turun dengan keras lalu berdiri di depan Pramono serta istrinya. Tak jelas wujudnya karena memang hitam dan gelap. Hanya terlihat matanya saja yang merah menyala. Ranjang pun bergetar. Sari menggelincang kejang. Suasana panik tak karuan. Kini perhatian Pramono dan istrinya teralihkan oleh anaknya. Ia pun hanya bisa memegangi tubuh anaknya yang terus saja bergetar, sementara sang istri terlihat menangis. Seiring dengan itu, sosok-sosok lelembut itu pun menghilang, saling bersamaan dengan Sari yang kini mulai tak lagi kejang. Pramono sempat merasa lega dan sang istri pun juga terlihat tenang. Namun itu tak berlangsung lama, karena setelah itu, "Dek, Sari dek," ucap Pramono yang langsung menempelkan telinganya ke dada anaknya, disusul dengan sang istri yang memegangi tangan Sari yang masih hangat, namun nadinya sudah hampir tidak terasa. Pramono pun langsung berlari keluar rumahnya untuk mencari bantuan. Tak selang beberapa lama, tangisan istrinya pecah. Sari, anak gadis semata wayang Pramono, kini sudah tidak bernafas lagi. Dan Pramono yang kembali datang pun harus menerima kabar pilu ini. Tatapannya mendadak kosong mendengar tangisan istrinya di dalam. Firasatnya sudah tebal kalau anak gadisnya sudah tiada. Tak butuh waktu lama, kabar kematian Sari anak Pramono pun langsung menyebar di seluruh desa. Banyak orang yang kaget atas berita ini. Pasalnya Sari ini anaknya sehat dan ceria. Bahkan malam sebelum ia sakit, Sari pun masih terlihat mengaji di surau dekat rumahnya. Dan memang itu juga kegiatan rutin Sari setiap sorenya. Kematiannya memang aneh dan mendadak. Apakah ini ada hubungannya dengan ritual Pramono di lembah keramat itu? Singkat cerita, sudah 40 hari kepergian sang anak Sari. Pramono dan istrinya masih dalam masa berkabung. Tapi di sini Pramono belum sadar jika semua ini adalah buah dari ritualnya.
Ia pun kala itu masih sibuk berburuk sangka jika ini semua adalah ulah dari orang yang tidak menyukainya. Berbeda dengan sang istri yang memang tak tahu menahu tentang ritual itu. Sang istri pun menganggap jika kematian anaknya itu disebabkan murni oleh penyakit, walaupun ia juga sempat melihat penampakan sebelum Sari kejang dan meninggal. Bila hari ini adalah tepat 40 hari kepergian anaknya, berarti kurang lebih kemarin atau hari ini Pramono harus melakukan ritual itu lagi. Tapi sekarang dia seolah seperti menganggap ritual itu sudah tidak manjur, karena terhitung sejak meninggalnya Sari sang anak sudah ada 8 ekor sapi ternaknya juga mati. Jadi sekarang Pramono pun memutuskan untuk meninggalkan semua ritual itu. Dan tanpa ia sadari, ada sesuatu yang akan mengancamnya di kemudian hari. Masih di hari yang sama, malam itu setelah prosesi tahlilan, terlihat warga yang cepat-cepat beranjak pulang karena kebetulan malam itu hujan gerimis. Begitu juga dengan para ibu-ibu yang sedari sore membantu istri Pramono menyiapkan kudapan ikut berpamitan satu persatu. Karpet yang terbentang di ruang tamu juga belum sempat dirapikan. Terlihat Pramono yang duduk menyiku di sudut ruangan dengan pecinya yang miring, menghisap rokok dan sesekali mengepulkan asapnya ke langit seakan melepaskan beban pikirannya yang cukup berat akhir-akhir ini. Tak selang beberapa lama, istrinya mendekat seraya memberikannya segelas kopi hangat. Mereka pun kini duduk bersama dengan kepala sang istri yang tersandar di pundak Pramono. Hujan yang sedari tadi gerimis kini berubah menjadi deras. Dan tak selang beberapa lama, Pak Slamet menerobos masuk seakan terburu tanpa mengetuk pintu rumah juragannya. Dengan masih mengenakan mantel, Pak Slamet memberikan kabar yang tidak mengenakan kalau satu sapi ternaknya mati lagi. Istrinya terkejut, tapi tidak dengan Pramono yang kala itu dengan santai dan tanpa beranjak dari posisinya menyuruh Pak Slamet segera menguburkan bangkai sapi itu. Pak Slamet pun mengerti dan lalu ia berpamitan. Pramono dan istrinya masih duduk bersama tanpa pembicaraan untuk beberapa saat, hingga akhirnya pintu rumahnya kembali diketuk, atau lebih tepatnya digedor. Sigap sang istri membukanya, namun tak ada siapapun di luar sana. "Mungkin kena angin, Dek," ucap Pramono, karena memang malam itu hujan turun sangat lebat disertai angin kencang. "Sudah, Dek, ayo kita tidur," ucap Pramono kembali mengajak istrinya masuk ke dalam kamar. Mereka pun lalu beranjak tidur dengan hujan yang tak selang beberapa lama mulai semakin mereda, menyisakan rintik-rintik yang tak begitu bising. Pramono dan istrinya tampak tertidur lelap hingga lewat tengah malam sang istri terbangun karena hendak buang air kecil. Karena merasa takut, sang istri pun lalu membangunkan Pramono untuk menemaninya. Memang sejak kejadian itu istrinya berubah menjadi orang yang sangat penakut. Kemana-mana harus ditemani. Pergilah mereka berdua ke kamar mandi, dan setelah selesai mereka pun kembali berjalan menuju kamar. Sang istri yang kala itu berada di depan pun langsung terburu-buru masuk ke dalam kamar. Akan tetapi ketika setengah badannya masuk, ia pun segera mundur keluar lagi sambil menarik gagang dan menutup pintu. Wajahnya tampak pucat ketakutan. "Ada apa sih, Dek?" kata Pramono yang badannya sempat terdorong oleh istrinya. Sang istri hanya menunjukkan jarinya ke arah kamar sambil berkata dengan setengah berbisik, "Ada orang, Mas. Ada orang," kata sang istri yang tak berani menoleh. "Alah, apa toh?" gerutu Pramono seraya maju lalu meraih gagang pintu. Setengah badan Pramono menerobos di antara gawang pintu. Ia pun sempat berhenti sejenak, kemudian memutuskan untuk keluar menutupnya kembali. Karena ketika ia masuk, ia sempat melihat sosok putih mirip kuntilanak berdiri di depan ranjangnya. Pramono terlihat ketakutan, namun mencoba tegar di depan istrinya yang sekarang ia peluk. "Rapopo, Dek, rapopo," ucap Pramono untuk menenangkan keadaan. Dan entah berapa lama ia dan istrinya berdiri di depan pintu karena ketakutannya pun kembali bertambah ketika terdengar suara gaduh dari dalam kamarnya. Mendengar hal itu, Pramono pun memeluk istrinya semakin erat, lalu ia mengumpat, "Bajingan, siapa yang berada di dalam? Pergi, tolong, jangan ganggu rumah ini lagi," begitu ucap Pramono. Dan
Suara gaduh itu pun mereda, namun itu hanya untuk beberapa detik saja karena kini berubah menjadi suara tawa yang memekik yang tentunya masih bersumber dari dalam kamar itu. Pramono langsung menyeret istrinya menjauh ke ruang tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap sang istri sedari tadi sementara kini terdengar kegaduhan lagi, namun dari arah langit-langit rumahnya. Pramono dan sang istri bersimpu di karpet, saling memeluk entah berapa lama hingga kegaduhan itu pun menghilang. Pramono terus memandangi keadaan luar rumahnya, sementara sang istri masih berada di dadanya, tak berani membuka mata sampai akhirnya dengan tiba-tiba tanpa aba-aba muncul sosok di balik jendela. Sosoknya putih samar yang semakin lama semakin jelas. Sosok itu adalah sosok pocong. Dengan mukanya yang hampir menyentuh kaca jendela, wajahnya hitam. Begitu juga dengan matanya, mulutnya menganga, mengkomat-kamitkan mantra yang tak jelas dengan nada berbisik. Pramono pun segera memalingkan pandangannya ke arah lain seraya menutupi kepala istrinya dan berkata, "Jangan dilihat, jangan dilihat dek," ucap Pramono, dan listrik di rumah mereka pun seketika padam. Lalu tak lama kemudian hidup kembali. Sang istri yang tadi masih dipeluknya terdiam tak bersuara. Di sini Pramono merasa agak aneh. Tangannya terasa basah, seraya memejamkan mata. Pramono pun berkata, "Dek, Dek," sambil menggoyang-goyangkan tubuh yang masih dipeluknya itu. Dan terdengarlah sautan namun dari kejauhan. "Mas," ucap istrinya dari sudut ruangan yang membuat mata Pramono terbelalak. Lantas siapa yang kini ia peluk? Dengan gemetar Pramono melihat ke arah pangkuannya dan ternyata yang dipeluk itu bukanlah istrinya, melainkan sosok wanita tua dengan mulut terbuka seolah tertawa. Pramono pun langsung melepaskan pelukannya. Tubuhnya lemas, tak bisa berjalan. Ia merangkak sebelum akhirnya sang istri memapahnya kembali ke dalam kamar. "Ada apa, Mas? Ada apa?" ucap istrinya di dalam kamar yang sepertinya tak tahu apa yang terjadi. Pramono masih bingung atas sikap istrinya, namun dia belum bisa berkata-kata. Hingga keesokan harinya, Pramono yang kini sedikit demam karena syok pun mulai bercerita secara detail kejadian malam itu yang langsung dibantah istrinya yang keheranan. Jadi, belakangan diketahui malam itu, istrinya tak pernah merasa membangunkan Pramono untuk mengantarnya ke kamar mandi. Istrinya juga tak merasa melihat penampakan di rumahnya malam itu. Jadi, siapa yang sudah membangunkan Pramono? Mengajaknya ke belakang, melihat penampakan bersama dan saling berpelukan. Malam itu, istrinya memang akhirnya terbangun karena mendengar rintihan dari Pramono yang ternyata sudah tak lagi tidur di sampingnya. Istrinya yang mencari-cari akhirnya menemukan Pramono tengah duduk bersimpu di karpet ruang tamu. Sang istri pun juga tak melihat apapun di pelukan suaminya itu. Disitulah sang istri baru memanggil dengan kata "Mas". Dan dengan aneh saat sang istri melihat Pramono ketakutan dan roboh merangkak, entah apa yang sudah dilalui Pramono malam itu. Apakah itu hanya halusinasi atau memang sedang diperdaya oleh sesuatu yang jahat? Yang jelas, sang istri melihat jika Pramono suaminya ini sedang tidak baik-baik saja. Pramono sekarang masih terbaring di tempat tidurnya, badannya agak demam kala itu. Dan di dalam matanya yang terpejam, ia pun masih memikirkan arti dari kejadian semalam. Siang harinya Pak Slamet pun datang. Sang istri yang membukakan pintu sedikit tercengang dan bertanya, "Apa sapi ada yang mati lagi, Pak Mat?" "Enggak kok Mbak, cuma mau cerita saja," jawab Pak Slamet. "Tapi Mas Pramono lagi enggak enak badan, Pak Mat." "Ya sudah, ayo masuk dulu saja," jawab istri Pramono kepada Pak Slamet. Apa cerita ke saya sama aja kan Pamet? Nanti saya sampaikan ke Mas Pramono," kata istri Pramono kembali. Mereka pun lalu duduk di atas karpet yang membentang bekas tahlilan semalam yang memang belum sempat dirapikan. Di sini terjadilah perbincangan yang cukup panjang dan dalam antara Pak Slamet dan juga istrinya Pramono. Pak Slamet pun bercerita bahwa sudah 40 hari ini sejak meninggalnya Sari, beliau ketika tidur di kandang seringkali didatangi ataupun diganggu oleh makhluk halus. Awalnya, Pak Slamet membiarkan itu semua karena memang beliau ini sudah terbiasa bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Tapi belakangan ini, teror dari lembut di kandang dirasa Pak Slamet sudah sangat mengkhawatirkan.
dan puncaknya adalah semalam. Sebelum beliau mengabarkan tentang satu sapinya yang mati, jadi malam itu atau tepatnya semalam, Pak Slamet akhirnya melihat sendiri makhluk yang membuat sapi-sapi itu mati. Singkatnya begini, Pak Slamet yang akan beranjak tidur sehabis memeriksa para sapi tiba-tiba dipaksa untuk bangun ketika ia mendengar suara gumaman aneh dari salah satu sapi di kandang. Pak Slamet pun lalu segera beranjak mencari sumber suara itu dengan berbekal lampu senter yang dayanya hampir habis. Beliau pun lalu berjalan pelan agar tak menimbulkan suara seraya menyoroti sapi yang berada di kanan dan kiri satu persatu sampai akhirnya beliau pun menemukan sumber suara itu meski jaraknya masih beberapa meter. Perasaannya sudah tak enak. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Pak Slamet pun mencoba menyoroti sumber suara itu yang ternyata bersumber dari kandang nomor 3 dari sudut. Namun, ketika hampir benar-benar dekat, tiba-tiba saja lampu senternya mati. Pak Slamet dengan rasa yang sudah tak karuan pun berhenti sejenak memukul-mukul senter yang ia genggam hingga tak selang beberapa lama senter pun kembali menyala. Segera Pak Slamet mendekat dengan sedikit berlari dan langsung menyoroti sapi itu, namun ternyata apa yang ia lihat tak hanya sapi melainkan sosok tinggi hitam yang tengah menggapit tubuh sapi itu dengan kedua kakinya. Sosoknya sangat besar, tingginya hampir menyentuh langit-langit kandang. Pak Slamet masih mencoba tenang dan justru malah menyoroti sosok itu dari bagian bawah sampai ke wajahnya yang ternyata cahayanya seperti menembus dari tubuh sosok itu. Matanya merah menyala. Pak Slamet pun lalu membuang jauh-jauh rasa takutnya. Lalu ia berkata, "Siapa kamu?" "Jadi kamu yang telah membunuh sapi-sapi yang ada di sini," kata Pak Slamet walau sedikit gugup. Namun mendengar kata-kata dari Pak Slamet, sosok itu justru malah tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku yang berkuasa di lembah keramat, pantang untuk diingkari." Tak lama kemudian makhluk itu menghilang. Pak Slamet sempat roboh di tanah untuk beberapa saat sampai dirasa keadaan sudah tenang. Pak Slamet pun segera menghampiri sapi itu yang tentunya sudah tidak bernyawa. Baru setelah itu hujan turun sangat lebat. Pak Slamet pun segera pergi ke rumah Pramono untuk mengabarkan hal ini. Begitulah cerita Pak Slamet di siang itu yang ditutup dengan pertanyaan kepada istri Pramono. "Apakah Mas Pramono itu sempat ngudi atau meminta sesuatu di lembah keramat, Mbak?" kata Pak Slamet. Istri Pramono yang tidak tahu menahu terlihat syok dan tak bisa memberi tanggapan yang banyak kepada Pak Slamet. "Maksud Pak Met, suami saya itu melakukan pesugihan?" tanya istri Pramono kepada Pak Slamet yang langsung disanggah oleh Pak Slamet. "Ya kalau setahu saya itu tidak termasuk pesugihan, Mbak. Itu seperti kemarahan dari makhluk itu saja, atau ada laku ataupun syarat yang sudah tidak ditepati oleh Mas Pramono," kata Pak Slamet. "Ya tapi terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, semua ini harus dihentikan, Mbak," timpal Pak Slamet kembali. Dan Pak Slamet pun lalu berpamitan seraya berpesan apabila ingin semua ini selesai, Pak Slamet akan siap membantu mencarikan seseorang yang bisa menyelesaikan hal ini. "Ya, ini tetap harus diselesaikan, Pak Met," kata istri Pramono di ambang pintu rumahnya. Sebelum Pak Slamet berjalan menjauh, sang istri pun segera masuk ke kamar untuk melihat suaminya yang ternyata sedang terlelap. Dengan halus, sang istri pun memegangi kepala Pramono yang ternyata sudah tidak demam lagi. Ia tetap akan menceritakan semua ini saat nanti suaminya sudah bangun. Kini, sang istri pun ikut merebah di samping suaminya siang itu. Sekitar 2 jam kemudian, Pramono pun lalu terbangun dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Ia memang sudah merasa baikan meskipun pikirannya masih kacau. Sang istri yang kembali memeriksa kini bernafas lega melihat suaminya yang sudah sembuh karena sesungguhnya sang istri masih merasa trauma dengan seseorang yang mengalami demam mengacu pada kejadian yang dialami oleh mendiang anaknya. "Kandang gimana, Bu?"
Pak Mat sudah kesini, kata Pramono yang kini selonjoran di ranjangnya. Sang istri pun akhirnya menceritakan tentang keadaan kandangnya dan cerita kesaksian dari Pak Slamet. Istrinya pun sedikit marah karena memang tak pernah tahu menahu tentang ritual yang sudah dilakukan oleh suaminya. Tersirat seakan sang istri juga menyalahkan Pramono tentang kematian anaknya. Ketika sang istri mencecar perihal janji yang sudah diingkari oleh Pramono dalam ritual di lembah keramat itu. Pramono juga tak tahu. Walau setelah berpikir keras pun ia tetap tak tahu apa penyebabnya dan apa yang telah ia ingkari. Tapi untuk saat ini perdebatan sudah tidak penting lagi karena yang terpenting saat ini adalah bagaimana masalah ini bisa segera diselesaikan. Ayo kita ketemu Pak Slamet, kata Pramono, dan mereka berdua pun lalu pergi keluar menuju kandang untuk menemui Pak Slamet. Sesampainya di sana terlihat Pak Slamet yang kala itu tengah membersihkan kandang. Paman, teriak Pramono. Pak Slamet pun segera menghampiri juragannya meskipun dengan baju yang belepotan kotoran sapi. Kalau sudah begini, bagaimana solusinya, Paman? Katanya jenengan punya kenalan yang bisa menyelesaikan masalah ini, kata Pramono dengan serius. Once mas, nanti saya akan bilang sama Gus Faruk, ucap Pak Slamet. Tapi beliaunya untuk hari ini sepertinya tidak bisa karena sedang berada di luar kota. Ya paling tidak 1 atau 2 hari lagi beliau bisa kita datangi, timpal Pak Slamet kembali. Duh, apa ndak ada ustadz lain Pak Mat yang bisa hari ini gitu? Tanya Pramono lagi. Yo ada sebenarnya mas, tapi menurut pengetahuan saya setelah ikut mendalami gangguan ini, masalah ini sepertinya harus diselesaikan oleh ustadz yang paham tentang ilmu kejawen. Ya menurut saya cuma Gus Faruk yang ilmu agamanya tinggi dan paham juga dengan ilmu kejawen. Pramono yang sudah tak sanggup lagi berpikir pun lalu menuruti saran dari Pak Slamet. Sebelum pulang, mereka pun duduk bersama di balai. Pak Slamet, Pramono, istrinya dan tak selang beberapa lama, Mbok Sumini, istri dari Pak Slamet pun juga datang. Mereka pun saling berbincang tentang pengalaman-pengalaman aneh yang dialami akhir-akhir ini sampai akhirnya Pramono pun mulai mendominasi pembicaraan. Ia bercerita tentang kehancuran bisnisnya. Bertahun lalu yang ia yakini adalah hasil guna-guna dari pesaingnya padahal itu semua masih bisa dilogikakan. Memang kala itu sapinya mati satu persatu, tapi jelas cara kematiannya tak seperti kematian sapi-sapinya akhir-akhir ini. Dulu, sapinya yang akan mati masih bisa diselamatkan kulit dan dagingnya. Sangat berbeda dengan yang sekarang dengan waktu kurang dari 30 menit saja sapi yang mati itu langsung menjadi busuk dagingnya dan tak bisa diselamatkan. Tapi mungkin waktu itu Pramono tak bisa berpikir jernih. Ia pun menganggap kematian itu dikarenakan sihir jahat. Dan dalam keputusasaannya, Pramono pun lalu pergi ke rumah masa kecilnya. Awal tujuannya hanya untuk menenangkan pikiran. Hingga akhirnya tanpa sengaja ia pun menemukan sebuah buku yang dibungkus kain kafan, ditemali dan disegel menggunakan tetes kemenyan. Pramono yang penasaran pun langsung membuka bungkusan itu dan membuka satu persatu halamannya. Ini bukan buku cetak pastinya karena tulisan yang ada di dalamnya adalah tulisan tangan. Pramono membolak-balikan halaman demi halaman. Buku yang ditulis dengan bahasa Jawa Kawi itu sampai akhirnya ia pun menemukan satu halaman yang bertuliskan mantra ritual tolak bala tunduk danya. Yang jika diartikan adalah ritual tolak bala menundukkan lelembut penguasa. Pramono yang sepertinya tertarik lanjut dengan membaca mantra itu sekilas dan langsung menuju tulisan paling bawah yang bertuliskan syarat-syarat tentang bagaimana menjalani ritual ini. Dan entah, kebetulan atau tidak, hari itu adalah hari yang tepat menjadi salah satu syarat dari ritual itu. Ya, hari Selasa Kliwon. Tanpa berpikir dan penuh keyakinan, Pramono pun langsung keluar dengan membawa buku itu mencari syarat-syarat yang tertulis di bawah mantra. Dan malam harinya, Pramono pun mulai memilih tempat untuk melakukan ritual itu. Dari beberapa tempat angker yang berada di desanya, Pramono pun lalu memilih tempat yang paling angker menurut orang-orang, yaitu Lembah Keramat.
Ia pun melakukan ritual untuk yang pertama kalinya, dan memang kala itu tidak ada kejadian yang begitu menyeramkan, hanya timbul angin kencang saat kemenyan itu terbakar. Sembari membaca mantra itu lewat salinan tulisan karena memang kala itu Pramono belum hafal betul. Ia pun menyelipkan beberapa permintaan, seperti kebangkitan usahanya dan juga kehancuran usaha milik para pesaingnya, dan hingga kemenyan itu mati. Pramono pun lalu pulang dengan rasa yang masih penuh keraguan, apakah ini benar-benar bisa bekerja. Namun, selang sehari setelah ritual itu seperti timbul keyakinannya untuk bangkit. Dengan sisa modal ia pun mulai membeli sapi-sapi muda yang kurus untuk ia gemukkan dan dijual kembali. Dan ternyata mulailah ada perkembangan yang signifikan dengan usahanya. Pramono pun di sini mulai yakin dan kembali melanjutkan ritual itu secara rutin setiap malam Selasa Kliwon. Dan hal yang tidak ia sadari adalah satu persatu pesaingnya sesama peternak mulai tumbang. Usaha Pramono pun mulai berkembang lebih besar daripada masa keemasannya dahulu hingga 2 tahun ini, dan ternyata kini akan kembali hancur lagi. Begitulah kira-kira pembicaraan dari Pramono di kandang itu sampai tak terasa sore pun kian menjelang. Pramono dan istrinya pun kembali pulang dengan meyakinkan Pak Slamet untuk segera memberikan kabar tentang Gus Faruk. Hingga malam pun tiba. Terlihat Pramono dan istrinya kala itu tengah makan malam bersama. "Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya, Dek," ucap Pramono kepada istrinya. Sang istri pun hanya bisa mengaminkan. Setelah itu, Pramono pun mulai berkeliling rumah untuk memeriksa semua penerangan di setiap ruangan itu menyala, berharap ini bisa sedikit mengurangi rasa takutnya. Tak lupa juga ia melapis tirai jendelanya yang semi transparan itu dengan kain sarung. Dan setelah itu, Pramono dan istrinya pun beranjak untuk tidur. Suasana sunyi malam itu membuat mereka segera terlelap sampai akhirnya ada suara. Duk, duk, duk. Sayup-sayup istrinya pertama kali terbangun mendengar suara itu yang sepertinya berasal dari sebuah lemari baju yang ada di depan ranjang mereka. Sang istri pun tentu spontan memandang ke arah sumber suara, matanya yang mengerenyit mendadak terbelalak ketika ia tahu yang dilihatnya adalah sosok pocong yang tengah membentur-benturkan kepalanya di lemari jati itu. Seketika, sang istri pun langsung menutup matanya kembali, seraya tangannya meraih dan menggoyang-goyangkan sang suami yang kala itu masih tertidur. Sementara di balik mata sang istri yang masih terpejam, suara benturan pocong itu pun masih terus berlanjut. Duk, duk, duk. Sampai akhirnya Pramono pun ikut terbangun dan ia terlihat masih mengusap-ngusap matanya sampai ia mendadak terkejut kala melihat apa yang ada di depannya. Sempat terperangah untuk beberapa saat, Pramono pun kini ikut menutup matanya sembari memeluk istrinya. Dan suara benturan itu masih tetap ada, namun lama-lama melirih dan menghilang. Setelah bertahan beberapa waktu, akhirnya Pramono dan istrinya pun membuka matanya perlahan. Namun, pocong itu ternyata masih ada dan kini dengan posisi yang berbeda, tak seperti tadi yang sosoknya membelakangi. Kini, sosok pocong itu berdiri menghadap mereka berdua. Entah mengapa antara Pramono dan sang istri kini sama-sama tidak bisa bergerak. Menutup mata saja mereka tak bisa, pandangan mereka seakan terhipnotis untuk terus memandangi sosok pocong yang lama-kelamaan mulai mengeluarkan tangan dari balik punggungnya. Aneh. Perlahan sosok pocong itu pun mendekat menuju mulut ranjang, dan ketika benar-benar dekat, pocong itu pun berkata dengan lirih kepada Pramono dan istrinya, "Ayo, ikut aku pulang." Kata yang terucap dari sosok tersebut, dan tak selang beberapa lama, sosok pocong itu pun menghilang begitu saja. Terlihat Pramono dan istrinya masih duduk saling berpelukan di atas ranjang. Sang istri menangis ketakutan. Mungkin mereka mengira gangguan berwujud malam ini sudah berakhir, tapi ternyata tidak. Tubuh Pramono merasa ada yang mencolek-colek dari arah samping. Awalnya ia mengira jika itu adalah istrinya. Akan tetapi setelah ia menyadari bahwa tangan sang istri kini berada di genggamannya,
Apalagi ini batin Pramono. Dengan perlahan dia pun menoleh ke arah sesuatu yang masih saja mencoleknya itu. Dan setelah dilihat betapa kagetnya Pramono ketika ada satu tangan yang keluar dari tembok, Pramono pun langsung bergerak menjauh sedikit membopong istrinya. Sementara saat itu tangan itu seperti masih mencoba meraih Pramono dengan melambai-lambai. Entah tangan siapa itu. Yang jelas itu bukanlah tangan manusia sampai akhirnya semua gangguan hilang. Suasana pun berubah menjadi senyap. "Ayo dek, kita tidur di luar saja," kata Pramono. Tapi tak ada jawaban dari sang istri sampai akhirnya Pramono terkaget setelah ia melihat hidung istrinya mengeluarkan darah. "Dek, dek," ucap Pramono sambil menggoyang-goyangkan tubuh istrinya yang sepertinya pingsan. Pramono merasa panik saat itu, tak bisa tergambarkan. Namun ia mencoba untuk tetap tenang dengan membawa istrinya berbaring di ruang tengah. Tubuhnya bergetar menahan amarah. Pramono pun lalu berdiri, mengambil golok yang kala itu menggantung di samping rak ruangan itu, mengeluarkan bilahnya. Lalu ia berkata, "Aku sekarang tidak takut. Keluar kalian semua. Kalau berani hadapi aku," ucap Pramono dengan penuh amarah. Dan tak selang berapa lama Pramono melihat sesuatu ramai yang lalu lalang di depan rumahnya. Begitu juga suara desikan daun dari pohon rambutan di halaman depan yang seolah seperti sengaja digoyangkan. Ketakutan Pramono di sini mulai muncul lagi. Namun di sini ia tetap mencoba untuk menepisnya. Dengan golok yang masih ia genggam, Pramono pun mulai berjalan maju dan mengintip apa yang terjadi di luar rumahnya dari balik jendela. Samar-samar ia melihat sosok hitam besar tengah berjalan ke arah rumahnya. Cara berjalannya hampir mirip manusia, namun ukuran tubuhnya sangat tak wajar. Pramono pun masih memandangi sosok itu. Namun ketika jaraknya semakin dekat, Pramono memilih untuk mundur. Pramono pun berdiri di dekat istrinya yang masih tak sadarkan diri. Masih dengan golok di genggaman tangannya, Pramono mencoba tegar sampai akhirnya tak selang beberapa lama terdengar ketukan dari pintu depan rumahnya dan ia yakin itu adalah pengejauhan tahan dari sosok tadi. Tok tok tok. Tok tok tok, pintunya diketuk dengan keras. Pramono pun mencoba mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara kepada sosok yang mengetuk pintu. Namun belum sampai ia mengucap kata, tiba-tiba ketukan itu berubah menjadi suara tawa dengan suara yang keras dan dalam. Pramono pun mencoba menata nafasnya. Dengan tubuhnya yang gemetar tak terkendali, Pramono pun berkata kepada sosok yang sepertinya berada di balik pintu itu, "Sini. Masuk kalau berani. Masuk kalau berani mengganggu keluargaku. Langkahi dulu mayatku," kata Pramono dengan tegas, tapi agak sedikit terbata. Tawa itu pun kini tak terdengar lagi. Bruk! Sosok hitam itu tiba-tiba muncul jatuh dari langit-langit dan kini berada tepat di depan Pramono. Ia kaget bukan kepalang, hingga sempat roboh ke lantai. Sosok itu berjalan mendekat ke arah Pramono yang masih tersungkur di lantai. Ia pun masih menggenggam erat goloknya meski kini Pramono sedikit demi sedikit memundurkan posisinya sampai akhirnya Pramono pun mulai gelap mata. Ia berdiri, ia pejamkan matanya seraya maju mendekati sosok itu hingga mereka pun kini saling berhadapan. Pramono sempat membuka matanya dan memejamkan lagi dengan membabi buta. Ia pun lalu membabatkan goloknya sambil berteriak, "Minggat! Minggat!" Entah beberapa lama itu terjadi, yang jelas saat ia kembali membuka matanya, sosok itu sudah menghilang dan tak selang beberapa lama terdengar suara dari istrinya, "Mas," yang tiba-tiba saja siuman dari pingsannya. Mereka pun duduk bersama di ruang tengah itu. Setelah melewati hal-hal ini, tentu mereka tak akan bisa tidur kembali. Mereka pun kini terjaga, saling berpelukan. Sesaat, Pramono pun menoleh ke arah jam yang menempel di dinding ruangan itu yang menunjukkan pukul 3 dini hari. Mereka berdua melamun tanpa ada pembicaraan hingga tak terasa azan subuh berkumandang. "Ayo dek, kita sholat," kata Pramono yang cukup mengagetkan istrinya itu. Pasalnya Pramono ini jarang sekali sholat. Mungkin karena apa yang ia lewati ini membuatnya ingat kepada Tuhannya. Mereka pun lalu sholat berjemaah dengan keadaan pagi yang masih buta, mungkin karena langit memang sedang mendung. Awalnya
Mereka terlihat sangat khusyuk sebelum akhirnya ada sesuatu yang membuat mereka berdua berlari meninggalkan sholatnya yang belum selesai itu. Dan sesuatu itu adalah seekor ular besar yang lewat tepat di depan kaki Pramono yang kala itu menjadi imam. Awalnya Pramono masih mencoba husu, namun ia tak sanggup lagi setelah ular itu bergerak mendekat seakan ingin melingkar di tubuh Pramono. Sang istri yang juga ikut melihat ular itu pun langsung berteriak dan menyeret suaminya menjauh keluar dari kamar. Pramono buru-buru menutup pintu. Mereka pun keluar rumah untuk mencari bantuan ke tetangga terdekat hingga tak selang berapa lama mereka pun kembali bersama beberapa warga. Pak Somad, salah seorang hansip di desa tersebut pun langsung menerobos masuk ke dalam kamar dengan membawa sebilah kayu disusul dengan Pak Desunari, tetangga samping rumah Pramono. Mereka pun mulai memeriksa dan mencari-cari di setiap sudut ruangan kamar itu, membolak-balikan kasur dan menggeser beberapa perabotan seperti toilet dan lemari. Namun, sampai matahari benar-benar terbit nihil, ular itu tak ditemukan bagaikan hilang ditelan bumi. Ini tidak beres, Mas. Memang benar, sampean tadi benar-benar melihat ular itu, ucap Pak Somad kepada Pramono yang secara bersamaan ditimpali oleh Pak Desunari. Rumah ini memang sepertinya sedang tak beres, Mas Pram, timpal Pak Desunari yang setelah terjadi obrolan singkat akhirnya Pak Desunari pun menebalkan pendapatnya tentang ketidakberesan rumah Pramono ini. Karena ternyata beberapa hari yang lalu Pak Desunari sempat melihat sosok di depan rumah Pramono. Beliau ini bisa dibilang mempunyai kelebihan. Beliau pun juga sangat biasa melihat hal-hal seperti itu, namun Pak Desunari ini selalu terlihat enggan untuk menceritakan hal-hal yang berbau mistis seperti ini dan lebih sering memilih untuk tidak memperdulikannya. Akan tetapi beda halnya dengan kasus Pramono ini. Pak Desunari yang tempo hari sempat melihat sesuatu seperti mempunyai intuisi yang tidak baik. Jadi karena inilah, beliau pun lalu memutuskan untuk bercerita dengan harapan agar masalah ini lekas ditangani. Begini kira-kira kesaksian dari Pak Desunari. Di tahun 90-an ini memang belum semua rumah mempunyai kamar mandi dan juga saluran pembuangan sanitasi. Jadi masih banyak warga yang melakukan aktivitas seperti mandi, mencuci pakaian, dan juga buang air di sebuah belik atau MCK umum yang biasanya tersebar di beberapa tempat di desa tersebut. Sama halnya dengan Pak Desunari ini, yang kala itu juga belum mempunyai kamar mandi sendiri. Dan singkat cerita, di suatu malam Pak Desunari yang harusnya tidur nyenyak terpaksa harus bangun karena ingin buang air besar. Dengan sedikit terburu karena hasrat itu sudah hampir memuncak, diraihnya lah sarung dan senter baterai di sampingnya. Segera beliau keluar rumah dengan agak cepat. Pak Desunari melangkah meskipun terbatas tembok yang tinggi dan pohon mangga. Rumah Pak Desunari ini memang berada persis di samping rumah Pramono. Pak Desunari berjalan melewati rumah Pramono. Ia sempat menoleh ke arah rumah yang besar itu. Tak ada perasaan apa-apa. Pak Desunari hanya membatin, kasihan dengan Pramono yang belum lama ini anaknya meninggal dunia. Ia pun berlalu begitu saja, tapi langkahnya kini semakin terburu, menyusuri jalan desa yang kala itu masih minim penerangan menuju ke belik. Sesampainya di sana dan melakukan aktivitasnya, Pak Desunari segera beranjak pulang. Kini langkahnya lebih santai karena tak ada lagi yang membuatnya harus terburu-buru. Seraya menghisap tembakau, Pak Desunari pun berjalan sambil sesekali mengarahkan lampu senternya ke arah semak-semak gelap yang dilaluinya. Sampai akhirnya, ketika ia mulai melewati rumah Pramono, langkahnya terhenti kala melihat bayangan hitam yang tengah berdiri di depan pintu rumah Pramono. Itu hantu apa manusia, batin Pak Desunari. Seraya mengarahkan sorot lampu senternya ke arah sosok hitam tersebut, dahinya mengerenyit, menyoroti sosok itu perlahan karena memang jaraknya lumayan jauh terhalang halaman rumah Pramono yang luas. Wah, bukan orang ini kayaknya, batin Pak Sunari yang masih terus menyoroti sosok itu dari bawah ke atas, dan dugaannya benar.
Ketika lampu sorotnya mengarah ke bagian atas atau kepala dari sosok tersebut, Pak Desunari seperti melihat sesuatu yang lancip menempel di kepala sosok itu. Bersamaan dengan itu, sepertinya sosok itu menyadari kehadiran Pak Desunari karena tiba-tiba sosok itu berjalan mundur, lebih tepatnya berlari mundur menghampiri Pak Desunari yang masih berdiri tanpa rasa takut. Sampai akhirnya, ketika jarak antara sosok itu dan Pak Desunari sudah benar-benar dekat, perlahan sosok itu membalikkan badannya dan kini menghadap ke arah Pak Desunari yang lagi-lagi tidak bergeming. Di sini Pak Desunari mendeskripsikan wujud dari sosok itu mirip dengan sapi ataupun kerbau tapi bertubuh manusia dan tubuhnya sangat besar. Tingginya kurang lebih 3 meter. Sosok itu menatap Pak Desunari dengan nafas yang mendengus keras. Pak Desunari pun juga menatap balik sosok tersebut meskipun harus sedikit mendongakkan kepalanya. Mereka saling bertatap-tatapan untuk beberapa saat. Sampai akhirnya sosok itu pun lalu berbicara. "Minggat, daripada aku makan keluargamu," kata sosok itu dengan suara berat dan dalam. Di sini ketakutan Pak Desunari pun mulai muncul. Ia pun langsung bergegas pergi menjauh dan masuk kembali ke rumahnya tanpa menjawab perkataan dari sosok itu. Begitulah kira-kira kesaksian singkat dari Pak Desunari. Beliau berujar jika baru kali ini ia melihat sosok lelembut berwujud seperti itu dan berkata begitu. Atas dasar inilah Pak Desunari menyimpulkan jika itu bukanlah demit biasa. Di hari itu juga, Pramono pun lalu menemui Pak Slamet di kandang untuk menanyakan perihal solusi dari masalah ini. Sampai akhirnya pergilah mereka ke tempat Gus Faruk, yaitu seseorang yang sudah dijanjikan Pak Slamet bisa menyelesaikan permasalahan ini. Sesampainya di rumah Gus Faruk dan menceritakan semuanya, kini semuanya perlahan mulai terang tentang apa sebab musabab hal ini bisa terjadi. Menurut penjelasan Gus Faruk, memang benar semua itu berasal dari ritual itu. Terlepas dari penjelasan Pramono yang bersumpah tidak meminta kekayaan, tapi sangat jelas Pramono kini terjebak dalam persekutuan dan juga tipu daya iblis. Gus Faruk pun mencoba memberikan analogi yang mudah untuk dimengerti. Jadi, meminta bantuan kepada selain Tuhan diibaratkan seperti hutang piutang, yang mana itu semua harus dikembalikan beserta bunganya. Dan mungkin hutang antara Pramono dan juga para lelembut penunggu lembah keramat itu sudah lunas ditukar dengan sesajen, tapi tidak dengan bunganya. Bunga yang dimaksud di sini adalah akibat dari persekutuan itu, dan hal ini adalah pasti karena dia yang selalu licik dan menagih janji yang sebenarnya hanya tersirat. Jadi memang butuh keahlian yang mendalam untuk memahami apa yang dimau. Entah hanya untuk mempercerah suasana saja atau bagaimana. Di sini Gus Faruk memberi penjelasan bahwa kematian Sari, anak dari Pramono, tidak ada hubungannya dengan semua ini. Walau dalam hati Pramono selalu ia berpikir jika kematian anaknya disebabkan oleh ritual itu. Gus Faruk pun tak mau membicarakan masalah ini lebih dalam. Beliau hanya ingin fokus ke penyelesaiannya saja. Singkat waktu, di hari itu juga Pramono disuruh untuk melakukan sholat tobat. Dan malam ini juga prosesi pamedotan atau pemutusan akan dilaksanakan. Pramono, istrinya dan Pak Slamet pun beranjak pulang untuk menyiapkan persyaratan prosesi ini, dan dilakukanlah prosesi ini. Malam itu sangat cerah. Terlihat cahaya rembulan yang sedang bulat-bulatnya menyinari desa. Di rumah Pramono, semua orang yang akan melakukan prosesi pamedotan sudah berkumpul. Terlihat di ruang tamu, Gus Faruk, Pak Slamet, Mbok Sumini, Pramono dan istrinya serta beberapa santri atau murid dari Gus Faruk sudah berkumpul. Mereka duduk bersila di atas karpet yang membentang. Mereka duduk dengan posisi sejajar menghadap ke arah pintu. Waktu kala itu sudah hampir tengah malam. Gus Faruk pun memberikan sedikit penjelasan dan mencoba mewanti-wanti agar tidak ada satupun orang yang berlari ketika nanti melihat sesuatu. Tak selang beberapa lama pun tepat pukul 12 dini hari prosesi itu pun dilaksanakan.
Gus Faruk mulai membacakan ayat-ayat, diikuti oleh para santrinya, sementara Pramono, istrinya, Pak Slamet dan juga Mbok Sumini pun hanya diam menunduk dan terus menyimak. Suasana pun perlahan menjadi aneh dan panas. Pak Slamet terlihat sedikit menyikut Mbok Sumini yang menoleh ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba angin berhembus kencang menerpa wajah masing-masing dari mereka, padahal ruangan itu dalam keadaan tertutup. Dan hampir bersamaan dengan itu muncullah ketukan dari pintu depan. Sejenak para murid Gus Faruk pun menghentikan bacaannya. Beda dengan Gus Faruk yang tetap membaca dengan husyuk. Tok tok tok. Tok tok tok. Pintu diketuk dengan keras, dilanjutkan oleh suara auman binatang. Entah binatang apa itu. Sang istri terlihat merapatkan posisinya ke dekat Pramono yang nampak bingung dan gugup. Lalu muncullah suara tawa memekik cekikikan seakan berputar-putar di dalam ruangan. Pramono, sang istri, Pak Slamet dan Mbak Sumini langsung menundukkan kepalanya seakan tak mau memastikan siapa yang tengah tertawa itu. Namun mau tak mau mereka pun harus mendongakkan kepalanya secara bersamaan ketika timbul suara dentuman keras yang sangat mengagetkan. Gus Faruk pun kini terdiam, begitu juga dengan para santri-santrinya. Semua orang di ruangan itu menegapkan pandangannya dan di situ mereka semua melihat sosok yang tidak hanya satu. Pak Slamet segera memalingkan pandangannya ketika ia melihat sosok wanita berbaju putih yang tengah duduk di meja yang berada persis di sampingnya. Mungkin sosok inilah yang tadi terdengar pekik tawanya mengitari ruangan ini. Sosok itu tengah duduk seraya membelai-belai rambutnya sendiri. Santri Gus Faruk yang berada di paling tepi juga terlihat gelisah menggeser-geser tubuhnya karena tepat di samping lututnya kala itu terlihat sosok seperti anak kecil yang sedang merangkak sambil mendesis. Terlihat jelas raut wajah si santri yang mencoba untuk tetap kuat. Sementara di luar rumah, tepatnya di pohon, timbul suara berisik yang mungkin disebabkan oleh dedaunan yang saling bergesekan. Pramono yang pertama kali melihat ke arah situ dan di situ terlihat dari kejauhan sosok wanita berbaju putih tengah duduk di ranting sambil berongkang-ongkang kaki. Pramono pun segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Namun ia justru melihat sosok pocong yang kini berdiri tepat di depan Gus Faruk yang terdengar sedang berzikir. Pramono pun segera menundukkan kepalanya. Dan terselang beberapa lama, Gus Faruk pun berdiri dan mengajak semua orang di situ untuk ikut berdiri juga. Gus Faruk mulai berjalan mengitari setiap sudut ruangan dan berhenti tepat di depan pintu masuk yang mana di baliknya terdapat sosok hitam bertanduk. Terjadilah pembicaraan satu arah antara Gus Faruk dengan sosok hitam bertanduk itu. Entah apa isi pembicaraannya itu. Yang jelas kata-katanya menggunakan bahasa Jawa Kawi kuno. Hingga akhirnya Gus Faruk mengusap wajah dan semua sosok di ruangan itu pun seketika menghilang. Prosesi pemedutan itu pun selesai. Mereka pun kini duduk bersama saling mengucapkan syukur. Insya Allah ini semua sudah rampung, ucap Gus Faruk yang juga berpesan untuk mengadakan pembacaan surah Yasin selama 7 hari berturut-turut di rumah. Waktu pun berlalu. Keadaan rumah dan usaha Pramono kini berangsur membaik. Meskipun memang tidak sejaya dulu. Pramono pun mencoba untuk tetap mensyukurinya dan tidak pernah lagi berpikir buruk. Hingga selang 1,5 tahun pasca kejadian ini, seorang bayi laki-laki lahir ke dunia ini mengobati duka dan sepinya Pramono dan istrinya setelah meninggalnya anak pertamanya yang bernama Sari. Hari-hari Pramono dan keluarganya pun dilewati dengan bahagia meskipun kadang masih tersirat di pikirannya tentang lembah keramat itu. Namun, ia tetap mencoba untuk menjalaninya dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hingga kisah ini dibagikan, tak ada satu Kamis pun yang terlewati oleh Pramono dan sang istri dan juga Gugat, nama anak lelakinya, untuk berkunjung ke makam Sari saat sore. Pramono pun selalu mengatakan kepada Gugat bahwa makam yang kita kunjungi setiap Kamis ini adalah makam kakaknya yang bernama Sari. Selesai. Wah, luar biasa. Agil Rian Saputra dapat banget horornya. Dan ini lebih ke pesugihan yang tidak disengaja ya, lebih ke
pesugihan yang tidak disengaja. Tapi satu hal yang saya soroti adalah dari Mas Pramono sendiri ya. Dia ini melakukan satu tindakan pesugihan memang tidak disengaja, tapi itu diawali dari pemikiran-pemikiran negatifnya dia. Ketika bisnisnya merugi, ketika sapi-sapinya mati, dia langsung, wah pasti saya dikerjain orang nih, wah pasti saya begini nih, pasti ada orang yang gak suka sama saya nih. Jadi dia selalu bersuuzon sama orang lain ya, sehingga akhirnya timbullah rasa. Sebenarnya sih di awalnya dia mungkin karena dia pengen melindungi bisnisnya ya, tanpa dia sadari ternyata dia sudah bersekutu dengan iblis ya kan, bersekutu dengan iblis, yang mana iblis ini adalah penghuni lembah. Dan untungnya di akhir kisahnya dia bisa bangkit lagi walaupun tidak sebesar dulu, dan alhamdulillah dikaruniai anak yang mana dinamakan Gugat di akhirnya. Tapi overall keren banget kisahnya dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, yaitu mungkin ya ketika kita mendapatkan musibah kita harus di situ harus mencoba belajar ikhlas ya. Belajar ikhlas itu kan bukan di mulut ya, tapi di hati. Dan itu mungkin sih salah satunya sih hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang barusan. Cukup panjang ya, 1 jam 11 menit. Dan semoga kisah tersebut bisa menghibur para teman-teman pecinta horor, penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari Ilo Extreme. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya untuk sekedar saling menyapa silakan. Nah, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, yuk bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Bisa juga di-share videonya ke teman-teman yang lain, agar yang lain juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik tombol merah subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang berdasarkan dari pengalaman pribadi, dari kisah nyata, jika memang berkenan untuk dibawakan di channel-channel kami, silakan bisa dikirimkan ke kami ke nomor telepon yang ada di bawah sini nih. Lah, lewat bentuk tulisan boleh, lewat voice note boleh, voice recorder, bebas ya, senyaman teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan dulu. Dan ingat, untuk Ilo Extreme kami akan upload di setiap hari jam 7 malam. Jam 7 malam di setiap harinya. Jadi sudah tidak siang lagi yang biasanya kita tadinya jam 1 siang ya. Sekarang kita jam 7 malam. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan saya dalam berkata-kata, atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah seru, yang pasti tidak kalah horor, dan masih bersama saya Ilo di Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.